Halo, selamat datang di podcast Deras, dialog, edukasi, dan ragam aspirasi. Perkenalkan, nama saya Wildan Maldani sebagai host pada podcast Deras kali ini. Ini merupakan episode pertama podcast Deras. Dalam kesempatan ini kita akan sharing diskusi tentang manajemen pengelolaan air di lingkungan PT AMTB. Bersama saya telah hadir Manajer Hubungan Langganan Bapak Fitri Nur Rahman. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas Pak Mas Wildan. Alhamdulillah sehat Bapak. Terima kasih atas kesempatannya telah hadir dalam podcast kali ini. Jadi Bapak, ini kita akan sharing diskusi nih. Siap. Tentang apa itu Departemen Hublang, apa perannya, apa tanggung jawabnya. Banyak masyarakat yang belum tahu apa itu Hublang, apa job desk-nya. Jadi kita akan mengulik lebih dalam tentang Departemen Hublang. Oke. Sebelumnya, Bapak sudah beberapa lama di manajer Hublang, Bapak? Sebelum di manajer di Departemen Hubungan Langganan, saya udah 8 tahun di kecamatan, Mas Wildan. Di kecamatan itu namanya kita unit, IKK, artinya IKK itu ibu kota kabupaten namanya. IKK kalau istilah di lainnya unit pengolahan di kecamatan. Nah, itu 8 tahun saya di Murah Harus. Jadi mulai tahun 2024 itu kembali ke kantor pusat. Langsung menduduki di manajer Departemen Hubungan Langganan sampai saat ini. Oh, berarti sejak 2024 tuh ya? 2024. Baik. Berarti sudah berjalan 2 tahun ya Pak? 2 tahun. Ya. Jadi beberapa bulan sebelum menempati gedung baru itu kan cuma beberapa bulan di gedung lama yang di Kamboja. Oh ya, jadi sekedar info, sebelumnya kantor PDAM ini bertempat di Tanjung ya? Di Barunak lah nama istilahnya itu. Di Kamboja, Jalan Kamboja nomor 1 di Tanjung, Kabupaten Tabalong kan. Nah, setelah beberapa bulan, kayaknya sampai setengah tahun itu kita pindah ke kantor baru di Pembata, di Bambuun. Sejak pertengahan 2025 ya Pak? 2025, hampir akhir lah. Oke. Kembali ke job desk manajer dan hubungan langganan nih Bapak. Sebenarnya apa sih tugas dan peran Hublang itu? Ya, sebenarnya kalau melihat dari istilah nama hubungan langganan kan artinya mengakomodir klaim dari pelanggan yang ada permasalahan, intinya permasalahan antara pelanggan dan perusahaan PT AMTB itu diakomodir di front office yang dinamakan Departemen Hubungan Langganan yang langsung menerima klaim atau pengaduan yang bersifat kepentingan pelanggan. Itu hubungan langganan yang mengakomodir, yang menangani, menghandle, mengcover semua aduan yang terjadi. Ya masuk ya Pak ya. Jadi semua aduan dari masyarakat tentang distribusi air, semuanya itu ke Hublang. Jadi perjalanannya, prosesnya ada melewati online, yang melewati billing yang sudah kita laksanakan sudah beberapa tahun melalui billing, namanya billing, aplikasi billing. Itu kan bisa melewati online, di situ laporan bisa diadukan di ini apa namanya yang nomor aduan kita pengaduan. Nah, itu bisa lewat situ. Nanti di bagian pengaduan staf dari Hublang yang menangani, menghandle, terus diteruskan ke departemen lain yang langsung berkaitan dengan topoksinya. Oh, jadi begitu aduan itu masuk lewat nomor pengaduan, nanti ada staf yang mengerjakan. Atau yang offline langsung datang ke kantor bagian pengaduan. Baik. Itu untuk jangka waktunya berapa lama sih Pak dari aduan itu masuk sampai ditindaklanjuti ke lapangan gitu? Sebenarnya kalau proseduralnya dan harapan kita setelah pengaduan itu langsung ditindaklanjuti. Jadi tidak ada menunggu lagi. Kecuali ada tingkatan aduan yang memang tidak bisa langsung dikerjakan, seumpamanya
kebocoran pipa induk yang memang harus ke topoksi ke departemen transmisi dan distribusi. Nah itu kan harus melewati, dan memang pekerjaan di Trandis kan agak banyak lah di lapangan, jadi tidak bisa langsung. Tapi kita usahakan biasanya secara teknis memang 3 hari. 3 hari ya? 3 hari setelah aduan. 3 hari. Tapi kalau memang bahasanya aduan ini tidak, levelingnya masih nggak terlalu berat, hari itu juga pun sudah harus dikerjakan. Oke. Tapi untuk pengaduan ke PN ini wilayahnya wilayah mana aja nih Pak? Batas-batasnya atau semua Tabalong gitu? Kalau di billing, kalau di aplikasi kita keseluruhan ini Tabalong. Seluruh Tabalong. Ya. Artinya pengaduan masyarakat yang masuk itu di billing itu tidak terbatas hanya di Tanjung, Tanta, dan Merumpudak, tapi di wilayah IKK kecamatan pun bisa masuk. Artinya setelah masuk, umpamanya di kecamatan yang memang bukan topoksi dari Hublang yang di pusat, kita sampaikan ke kepala cabang. Dan kepala cabang pun bisa melihat di billing kan, ada aduan itu. Aduan di dashboard lah namanya. Frekuensinya kan memang per bulan ini. Boleh aku teruskan ya? Oh boleh Pak. Tanpa ada pertanyaan. Aman Pak, lanjutnya. Santai apa ini, serius? Santai aja Pak ini. Jadi pengaduan yang masuk itu untuk average rata-rata aduan dari masyarakat pelanggan ya, pelanggan PT MTB itu kisaran antara 150 aduan sampai 200 aduan per bulan. Per bulan Pak. Ya itu baik yang level ringan sampai yang level berat. Baik. Aduan itu kan bermacam-macam ya, ada yang kebanyakan bayar, ada yang kebocoran, ada yang istilahnya meminta kebijakan, masalah pembayaran. Ya disitulah tantangannya bagi Hublang. Istilahnya ada hal-hal yang di luar dari topoksi yang memang harus saat itu juga harus diselesaikan. Nah itulah tantangannya. Jadi tidak hanya beracu dari job desk, kadang-kadang kita harus bisa istilahnya beradaptasi Pak. Iya. Itu. Tapi ini menarik Pak. Tadi kan Pian ada nyambat yang misalnya tagihannya bisa lebih. Ini banyak nih para pelanggan kita. Memang itu yang memang agak inilah yang istilahnya tuh jumlah yang lumayan besar aduan itu. Banyaknya yang dari ini minta kebijakan, ya kebanyakan pembayaran kadang-kadang. Nah, tapi ada tahapan gitu. Oh, bagaimana itu Pak tahapan? Jadi tahapannya aduan itu masuk atau dari online maupun offline. Kalau dari online kita komunikasikan dulu, kita hubungi dulu pelanggannya. Kan di situ kan dicantumkan nomor kontak personnya pelanggan. Kita hubungi untuk datang. Jadi nah, disinilah seninya lagi. Kan ada komunikasi. Makanya komunikasi ini kalau di hubungan langganan ini memang salah satunya memang harus ada ilmunya. Baik. Ada ilmunya, bukan hanya sekedar komunikasi aja. Kita kan melihat di karakter pelanggannya kayak apa. Kadang-kadang kan ada yang pelanggan datang begitu pembayaran istilahnya lebih dari biasanya dengan emosi, dengan di situ kita bisa membaca pelanggan ini harusnya dilayani dengan apa istilahnya, dengan ramah tamah, dengan komunikasi yang baik. Artinya kita kayak apa caranya supaya pelanggan tidak emosi lah istilahnya. Nah jadi tahapannya tadi begitu masuk aduannya kita cek dulu ke lapangan. Jadi kita tidak bisa hanya menerima laporan bahwa ada kebanyakan, kita harus memverifikasi dulu ke lapangan. Artinya kebanyakan ini memang kesalahan dari teknis atau memang kecerobohan pelanggan. Karena dari beberapa laporan dan aduan, kebocoran dan kecerobohan pelanggan lah yang paling banyak. Tapi pelanggan tidak mau tahu biasanya. Yang penting diadukan dulu. Adukan dulu, baik. Ya, atau minta kebijakan. Nah, di verifikasi di ke lapangan, kita cek meter. Itu kan ada terameter dulu. Setelah terameter memang akurat, akurasi meternya bagus,
kita cek kebocoran di dalam rumah, instalasi rumah, ada kebocoran atau tidak. Kalau tidak ada kebocoran, pemakaian pelanggan kayak apa? Kita komunikasikan, sampean kayak apa, Bu, pemakaiannya, jangan merasa kada banyak, tapi kita cek dulu di tandon ada kebocoran, pelampungnya kayak apa, palepnya kayak apa. Jadi artinya tidak langsung kita ponis bahwa ini kesalahan pelanggan atau kesalahan teknis kita, tapi memang harus verifikasi ke lapangan. Baik. Kalau memang ada kebocoran, kesalahan dari meter atau di situ memang ada kebijakan, Pak Mas Wildan, sesuai kan perbub kita kan memang ada kebijakan yang memang harus kita berikan ke pelanggan kalau memang ada persentase pembayarannya lah yang memang tidak bisa juga, yang artinya gratis lah. Baik. Berarti ada 2 tahapan nih. Tahap penerima aduan, yang kedua verifikasi lapangan. Iya, betul. Yang ketiga penginputan mungkin Pak ya. Jadi itu kan kita cross check. Cross check ini kan karena pembaca meter itu kan di bawah hublang. Iya, baik. Artinya bacaannya kayak apa per bulannya. Artinya kan ada biasanya pemakaian rata-rata pelanggan yang memang kalau dilihat per bulannya memang rata-ratanya bagus aja ya, berarti kan ada kesalahan lain gitu, atau kelebihan pembayaran yang memang harus dibijaksanai, atau ada kebocorannya itu. Nah, jadi kalau kebocoran atau perbaikan yang secara teknis kita korelasi konteksnya ke ini, kita ke divisi Trandis. Baik. Baik, Pak, ini sangat informatif sekali Pak informasinya. Jadi untuk bagi para penonton yang merasa bayarnya terlalu banyak di bulan berikutnya itu bisa mengadukan ya Pak ya? Ya. Jadi begini, bukan masalah pembayarannya terlalu banyak. Memang itu tadi kan ada verifikasi. Kalau memang pemakaiannya banyak itu karena memang dipakai, ya wajar pemakaiannya banyak. Tapi kalau memang pemakaiannya sedikit, tapi pembayarannya banyak, itu bisa kita komunikasikan secara teknis, kita tidak lanjuti. Baik, terima kasih Bapak informasinya itu. Ini untuk Departemen Hubungan Langan ini memiliki berapa personil Pak? Kalau dari kita kan ada supervisor ya. Iya. Di bawah manajer hubungan langganan ada supervisor meter yang membawahi pembaca meter, yang mencakup bacaan wilayah Murumbudak, wilayah Tanta, dan wilayah Tanjung. Itu untuk Departemen Hublang. Selebihnya di cover oleh IKK, oleh kepala cabang masing-masing. Dan untuk bacaan itu ada verifikator kita yang menerima entry data-data bacaan per bulan. Nah, itu kalau memang bacaan itu tidak akurat, itu langsung kita komunikasikan, kita tindak lanjuti secara teknis kenapa permasalahannya bacaan ini tidak akurat. Jadi kita langsung menindak sebelum ada laporan dari pelanggan. Untuk pengaduan ini ada skala prioritasnya nggak Pak yang masuk? Tidak ada. Oh, semuanya sama. Artinya apapun aduan bentuknya, secara levelnya ringan maupun berat, pada saat itu lapornya kita tidak lanjuti. Oh, nggak ada. Ini gara-gara berat nanti aja gitu. Oh, ada ya? Enggak. Artinya kan kita kerjasamanya kan konteksnya kan dengan Trandis itu tadi. Artinya di billing sudah disiapkan aplikasi. Jadi lewat aplikasi aja kita lagi menghubungi pihak Trandis. Baik, ini ada mau bahas Trandis nih Pak. Ini menarik Pak. Bagaimana koordinasi antara Hublang dengan Trandis itu Pak? Ya, korelasinya kan memang kalau Hublang itu kan secara teknis tidak turun ke lapangan. Artinya pekerjaan yang berhubungan dengan aduan yang diadukan oleh pelanggan yang berhubungan dengan teknis seperti kebocoran, pemindahan meter atau penggantian meter yang tidak akurat, itu Trandis yang, karena di Trandis ada supervisor yang membawahi khusus perbaikan dan apa istilahnya Trandis yang supervisor yang pengangkatan meter yang CRP itu. Jadi memang ada topoksinya masing-masing yang di bawah Trandis yang memang secara teknis tidak dilakukan oleh Hublang. Kalau Hublang kan sekedar
bahasanya nih menampung aduan, Iya. kita teruskan teruskan ke bagian Trandis. baik, Bapak. Trandis itu transmisi dan distribusi. Baik. Yang memang menangani secara teknis pekerjaan di lapangan. Baik. Ini selama 2 tahun Pian menjadi manajer hubungan langganan, apa tantangan terbesar Bapak selama menjadi manajer ini? Kalau tantangan sebenarnya tiap pekerjaan pasti ada tantangan ya. Iya. Sebenarnya tantangan ini tergantung kita menyikapi aja Mas Wildan. Artinya apapun tantangannya karena itu memang tanggung jawab pekerjaan. Mau ya memang wajib ya, dan mau nggak mau memang harus kita istilahnya kita jalani. Jadi nggak masalah sih kalau masalah tantangan ini memang suatu ini kan. Gimana kita feedbacknya aja ke tantangan itu. Jadi tidak masalah. Yang penting kita bisa koordinasi, pendelegasian tugasnya gimana, dan komunikasi dengan bawahan. Artinya kita sebagai manajer, goal settingnya kayak apa gitu aja. Baik Bapak. Ini ada lagi, apa pesan yang bisa Bapak sampaikan terhadap pelanggan yang memakai layanan air minum tergolong bersinar, Pak? Yang bisa Bapak sampaikan terhadap pelanggan dari Departemen Hublang? Yang jelas untuk pelanggan kita saat ini kan sudah mencapai 40 ribuan. 40 ribuan. Mungkin secara jumlah, mudah-mudahan dalam beberapa tahun ini sudah secara jumlah signifikan jumlahnya bertambah. Cuman pesannya, pelayanan itu kan kita utama ya. Hasilnya pelayanan prima. Cuman kalau bisa pendistribusian dan ini kan kita ini kan ada keberlanjutan, kontinuitas, dan apa istilahnya ada 3 hal yang memang pokok dari pelayanan prima ini yang memang harus tercapai, yang aliran 24 jam, pelayanan prima, dan ketersediaan air. Nah itu yang memang harus kita istilahnya kita upgrade terus. Dan pelanggan pun berharap walaupun pendistribusiannya lancar, kalau bisa pemakaian airnya tidak terlalu inilah istilahnya tidak terlalu boros. Karena di pengaduan di Hublang itu kan yang banyak itu berhubungan dengan pemakaian. Apabila memang boros ya berarti kan otomatis pembayarannya juga sudah naik gitu. Artinya tergantung pelanggan kita yang lebih bijak lah memakai air. Artinya kalau memang sudah terpenuhi sehari itu ya udahlah, apa istilahnya cukup untuk dipakai sehari. Mungkin yang lainnya gantian gitu untuk pelanggan. Aku rasa itu aja Pak Mas Wildan. Kalau untuk kedepannya kita insya Allah pelayanan kita lebih bagus. Karena dalam hal penanganan pelanggan ini kan di Hublang prosentase dari aduan itu per bulannya rata-rata kita sudah tertangani 100%. Baik. Karena dipermudah dengan aplikasi dan disupport oleh teman-teman di lapangan yang memang ya itu tadi 3 hari itu udah terlalu lama sebenarnya. Baik. Kemarin itu ada juga Pak pelanggan yang mend-DM ke Instagram. Jadi ini kenapa WA saya nggak dibalas? Nah, terus ini kenapa admin WA-nya lambat membalas? Nah itu mungkin jadi memang dalam beberapa bulan sebelumnya kan memang kita tidak cuman berpatokan dengan aplikasi aja. Artinya membalasnya pun lewat aplikasi kan kewalahan teman-teman dengan 2 orang staf yang memang menangani pelanggan. Nah sekarang kita berinovasi lah. Artinya kita memakai seperti apa istilahnya pusat aduan yang memang kita bikin sendiri di Hublang. Jadi aduan pelanggan yang melalui online itu langsung kita balasi lewat HP. Jadi alhamdulillah prosentase aduan yang tidak terbalas itu sudah agak turun. Karena memang ya kekurangan staf lah kita ini istilahnya itu aja.
Oke. Tidak ada khususan yang memang menangani secara 24 jam. Baik. Kalau sebenarnya pengaduan ini kan harusnya 24 jam. Betul, Pak. Ya, untuk pengaduan ini hari Minggu juga menerima aduan, Pak? Ya, karena kita kan udah ada ininya, ada petugasnya memang langsung yang memang secara job desk belum ada, tapi memang kita siapkan ada salah satu staf di tempat kita di Ublang yang memang khusus menangani aduan, menangani jawaban dari aduan yang online. Oh, baik, Pak. Sangat informatif Ya, sekali, itu Pak. tadi saya bilang di awal tadi kan 150 aduan sampai 200 aduan per bulannya. Oke, Bapak. Ini sudah sangat puas nih kami selaku host dan penonton untuk mendengarkan informasi dari Pian. Siap. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ya, sama-sama Mas Yuridan. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, Ya, dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Dadah.